Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Dengan apa siapa dan dari mana? Saya hamba Allah dari Malaysia. Baik, silakan untuk bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Semoga Buya dalam perlindungan Allah dan dilancarkan segala urusan dakwahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya ingin bertanya Buya, saya dalam keadaan selalu was-was dalam sholat. Saya pernah mendengar ceramah kalau sampai seorang laki-laki 3 kali tidak melakukan sholat Jumat, maka dia harus melakukan sholat tobat. Nah, pertanyaan saya, ini bukan karena keinginan saya tidak mau melakukannya Buya, karena dalam keadaan PKP ini saya tidak bisa melakukan sholat Jumat itu. Meninggal. Kenapa tidak? Kenapa? Ini terjadi karena ke dalam PKP saya tidak bisa melakukan sholat Jumat. Nah, pertanyaan saya, apakah saya tetap harus melakukan sholat tobat itu? Ya? Karena apa tidak sholat Jumat? Keadaan PKP terhalang. Baik. Terhalang karena oleh apa? PKP, keadaan COVID ini Bu ya. Oh, baik. Nah, pertanyaan saya, apakah saya harus melakukan sholat tobat itu? Baik, Masya Allah. Subhanallah. Sekian pertanyaan dari saya Bu ya. Terima kasih, mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Anda harus segera menyadari bahwasanya dalam diri Anda ada sesuatu yang tidak benar, yaitu tentang mental Anda, psikologi Anda. Karena was-was termasuk gejala situ. Ya. Dan itu berbahaya kalau dibiarkan akan berkembang. Itu jangan dianggap sepele. Semua yang punya was-was itu adalah termasuk gejala, bahkan mungkin sudah terkena penyakit. Lebih enak kita masukkan penyakit ini adalah penyakit psikis atau psikologi. Sehingga dia akan melihat sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Seolah-olah begitu, dan ini bahaya sekali. Jadi kan ada penyakit fisik, koreng, jantung, paru-paru, fisik. Ada nanti psikis ya gitu. Nggak ada, tapi seperti ada. Itu bermacam-macam. Kalau orang penyakit psikis itu macam-macam. Was-was urusan iman, ini ada psikis. Nah, hanya cara pengobatannya ini yang berbeda-beda antara penyakit atau jenis psikis jenis penyakit seperti itu dengan penyakit yang lain berbeda-beda. Jika urusan ibadah semacam itu, maka yang harus pertama dilakukan ilajnya ada pengobatan ma'rifi, pemahaman, meyakini ilmu yang benar, maka dengan ilmu yang benar itu nanti akan reda perlahan demi perlahan. Jadi harus dia membawa akalnya, pikirannya kepada ilmu yang benar, jangan belajar. Makanya kalau bertanya kepada orang yang punya permasalahan yang sama tambah jadi. Sebetulnya dia was-wasnya dulu sedikit sekali. Tapi ketemu ustadz yang super was-was. Wah, tambah gede was-wasnya. Nah, maka ilmu yang memahamkan bahasanya, oh kamu sudah wudu, suci. Yani, bahkan kalau perlu diberi madhab yang lain biar lega. Urusan was-was ibadah dan sebagainya. Tadi was-was, masalah was-was. Kemudian, ini harus ada diobati itu dulu. Dan harus sadar dulu kalau itu adalah penyakit. Dan harus diselesaikan. Dan ingat cara menyelesaikan adalah dimulai dari diri, kesadaran, dan yang bisa menyelesaikan adalah ilmu, kesadaran dengan akalnya. Bukan urusan obat, minum obat nanti itu. Enggak. Ini kalau dibiarkan jangan dianggap sepele, ini bisa bermacam-macam. Bisa masuk wilayah gila nanti. Karena penyakit mental itu kalau dibiarkan terus, ujungnya gila bisa saja. Akhirnya nggak mau sholat pada akhirnya karena merasa capek. Sholat sampai ibadah. Bahkan bisa saja sampai derajat mengakhiri hidupnya, na'udzubillah. Maka Anda segera berbenah. Siapapun yang kena penyakit was-was, segera berbenah. Anda kena penyakit seperti hanya kena penyakit koreng, penyakit ini, itu penyakit. Jangan dianggap sepele, jangan dibiarkan. Terus ayo diobati.
Baik, kemudian masalah sholat Jumat. Kalau orang melakukan kesalahan, bukan masalah sholat tobat. Bertobat tidak harus dengan sholat. Ada riwayat tentang sholat tobat. Apakah betul ada sholat tobat? Sholat tobat dimasukkan bab hajat. Maksudnya kalau orang melakukan dosa, kemudian ingat dosanya, melakukan sholat 2 rakaat, sholatnya sholat sunat mutlak, lalu minta ampun kepada Allah. Kalau urusan minta ampun kepada Allah adalah dalam segala dosa, tidak harus nunggu 3 Jumatan. Misalnya dia na'udzubillah melanggar, tidak melakukan sholat Jumat 3 kali. Tidak harus 3 kali, sekalipun sudah harus tobat. Kok nunggu 3 kali? Kenapa harus nunggu 3 kali? Adapun jika Anda meninggalkan sholat Jumat karena ada uzur misalnya. Problem corona begini. Tidak bisa ke masjid dia sholat karena menjaga kemaslahatan orang banyak dan sebagainya. Ini termasuk min a'dzari Jum'ati, uzurnya Jumatan. Atau di rumah harus menunggu ibunda yang sakit atau istri yang sakit atau anak yang sakit tidak ada yang menggantikannya. Atau yang lainnya ada uzur Jumat yang sangat banyak. Selagi Anda tidak melakukan sholat Jumat karena ada uzur syar'i, maka Anda tidak dosa. Kalau masalah tobat ini adalah tidak harus dengan dosa. Nabi Muhammad tobat, beristighfar bukan karena dosa. Tapi merasa kurang sempurna atau Nabi tidak pernah kurang sebetulnya. Begitulah Nabi, syukur. Jadi Anda bertobat bukan karena meninggalkan sholat. Adapun jika Anda meninggalkan sholat Jumat karena adab uzur syar'i, misalnya Anda sakit, Anda bepergian, Anda masalah problem COVID ini, COVID-19 ini, kemudian ada terhalang, diancam sama orang, nggak bisa pergi. Selagi itu adalah uzur syar'i, Anda tidak dosa. Selagi tidak ada dosa ya, tobatnya bukan tobat karena dosa. Bukan harus urusan sholat, bukan. Anda tobat setiap saat seharusnya. Nabi setiap satu majelis 70 kali beristighfar.